Yuk. Oke, 3, 2, 1, action. Nah, Sokin harus makan yang main-main lah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Makasih Boye. Hola netizen yang tercinta, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui akun TikTok resminya mengomentari video April Jasmine dan Ustadz Solmed. Video yang dikomentari Ditjen Pajak merupakan cuplikan April dan Ustadz Solmed melakukan syuting di rumah barunya yang terkenal mewah, memantau orang kaya. Ya, begitulah komentar Ditjen Pajak di video Ustadz Solmed. Sontak komentar dari Ditjen Pajak menjadi perhatian netizen yang berbakti. Komentar itu merujuk di mana April dan Ustadz Solmed sempat melontarkan kata kaya 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 yang sepertinya jargon dari syuting acara yang dilakukan tersebut. Pada caption video tersebut, April sembari menawarkan bergabung dengan bisnisnya. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, komentar tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa DJP aktif melakukan pemantauan dan profiling wajib pajak. Ustadz Solmed dan April telah memiliki rumah mewah yang berdiri di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi. Ada 6 bangunan yang dibuat dalam satu area rumah Ustadz Solmed. Penampakan rumah Ustadz Solmed terlihat mewah dan megah dengan nuansa putih pada setiap bangunannya. Rumah tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari musola hingga lapangan futsal pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi heboh nih, seorang ustaz yang lagi flexing, tiba-tiba rumahnya tuh gede banget dan mobilnya tuh banyak banget. Jadi netizen semua tuh bertanya-tanya, hartanya itu dari mana, kok tiba-tiba dalam jangka waktu yang singkat bisa membuat rumah yang miliaran, malah ratusan miliar. Karena sebelumnya juga di tahun 2000, di 3 tahun yang lalu, Pak Ustaz ini ngeluh kalau dia tuh nggak bisa bayar listrik, dan tiba-tiba muncul dengan kekayaan yang luar biasa. Semua jadi bertanya-tanya, hartanya itu dari mana? Kok cepet banget dapetin rumah sebesar itu? Kok cepet banget jadi orang kayanya? Bukannya kemarin tuh ngeluh nggak bisa bayar listrik, nggak ada pemasukannya, nggak ada untuk berobat, ibunya pun nggak ada, dan sekarang tiba-tiba dengan rumah yang sangat mewah. Sebenarnya itu nggak ada yang aneh sih. Kalau sudah Allah itu berkehendak rezekinya, kamu dititipkan rezeki, nggak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi kalau Allah itu sudah berkehendak. Kalau rezeki udah dititipkan sama kamu, kamu bangun tidur aja udah uang menunggu. Kayak gampang banget dapat uangnya. Itu kalau udah Allah tuh menghendak nitipin kamu rezeki, ya kayak begitu. Karena aku pernah di posisi ini. Aku pernah tinggal di tempat yang kos-kosan kecil. Bermimpi pun aku nggak pernah bermimpi buat rumah senyaman ini. Mimpi pun nggak pernah. Cuma berdoa, ya Allah, aku pingin punya rumah, aku pingin punya penghasilan yang lebih biar bisa ngasih orang tuaku, biar bisa hidup layak, bisa tempat tinggal yang layak. Tapi ketika Allah kasih titipkan rezeki itu, aku bangun tidur, uang udah nungguin. Jadi nggak perlu bingung kenapa orang itu tiba-tiba menjadi kaya, kenapa orang tuh berubah, finansialnya itu secepat itu berubah. Ya karena memang waktunya dikasih, waktu dikasih rezeki sekarang. Jadi nggak perlu pikirin negatif, mikirin rezeki orang tuh jangan-jangan dari ini, jangan-jangan dari itu, seuzon sama apa yang dilakukan orang. Lebih baik berdoa, semoga berikutnya aku yang dititipkan rezeki sama Allah, aku dikasih rezeki dengan mudah sama Allah. Itu lebih baik daripada mikirin rezeki orang, jangan-jangan dapatnya dari ini itu, seuzon sama orang, gak ada manfaatnya buat kamu, gak ada. Wow, setelah pamer kekayaan sekian ratus miliar, bangun rumah, siap-siap dikorek sampai seakar-akarnya. Dari mana uang itu berasal? Memang ada salahnya sih pamer kekayaan, bangun rumah sampai sekian ratus miliar.
Kalau pikir-pikir ceramah doang, apa iya gitu. Kalau memang ada bisnis, tunjukkan dong bisnisnya apa ya. Jadi jangan sampai nanti banyak udah jadi kejadian ya, yang suka pamer-pamer kekayaan akhirnya terciduk. Hati-hati loh ini. Saya cuma mengingatkan, buntut dari memamerkan selesainya bangun rumah sampai sekian ratus miliar. Jadi sorotan tuh. Gue habis pikir ada ustadz yang pamer punya rumah 80 miliar. Model ustadz ini yang kalau ceramah ke jamaah tuh bilang gini, ibu-ibu hidup ini harus sabar, ketika kita susah Allah sedang menguji. Sementara yang ngomong gitu tarifnya 30-40 juta sekali ceramah. Punya 2 Alphard, 5 Moge, sama rumah harga 80 miliar. Sabar, pala lo peang. Lo ngerti konteks hidup susah aja gue gak yakin. Setahu gue ustadz yang benar itu yang ngamalin ilmu, justru dakwahnya gak pakai tarif. Yang kalau dia punya rezeki lebih ya dia berbagi ke lingkungan sekitar, bukan malah hedon terus pamer kayak OKB menang judol atau buzzer kakak pemilu. Nggak bercanda. Ya gue nggak tahu duitnya dapat dari mana. Katanya kan dari bisnis rokok herbal. Cuma nggak tahu ya, kalau di Islam setahu gue rokok kan masih jadi perdebatan. Ada yang bilang katanya makruh. Tapi ini malah ada ustadz yang katanya sebagian kekayaannya dari bisnis rokok herbal. Ya wajar aja banyak yang kesel. Lu ustadz tapi bikin bisnis yang kasih dampak buruk buat kesehatan orang lain. Jualan rokok herbal. Rokok herbal emang ada ya? Kayak mana rokok herbal? Gue aja perokok nggak tahu gimana bentuknya rokok herbal. Dari kunyit sama jahe gitu. Cerita sedikit, sebelum COVID gue pernah kerja sama salah satu anak orang terkaya di Indonesia. Lo catat, dia aja rumahnya nggak sampai nyentuh 50M, mobil cuma 2, nggak punya motor, sering diminta house tour sama YouTuber terkenal, dia agak pernah mau. Lah ini kocak banget. Terus istrinya ustadz kemarin di komen sama akun Dirjen Pajak. Ini juga Dirjen Pajak nggak usah so asik deh lo, komen mantau-mantau orang kaya, apa keren lo begitu. Kemarin kasus Rafael Alun lo kemana? Nggak nongol, diem aja, padahal banyak yang mention. Kenapa? Gara-gara pejabat lo sendiri takut nggak berani. Giliran artis public figure pamer kekayaan lo so asik ikut-ikutan komen, mantau-mantau tai kucing. Pantau dulu internal lo sendiri kalau berani, nggak usah so asik komen mantau-mantau. Apa mantau? Supervisor sales mobil lo.